Gus, saya kan udah bilang sama Gus bahwa saya ini sedang punya rencana ambil S3 di luar negeri gitu. Kok dijadiin menteri gitu. Nah, terus Gus Dur bilang, lah kan saya bilang duluan sampean jadi menteri saya. Terus saya tanya lagi, lah kapan Gus? Lah waktu kita kayak ngobrol-ngobrol tahun 86 di DPP Golkar itu kan. Baru saya ingat, memang betul ya, tahun 86 dia bilang gini kira-kira setelah kita ngobrol ya, seru begitu ya, tentang kemaritiman dan kelautan. Gus Dur bilang, satu waktu nanti saya jadi presiden dan situ jadi menteri saya ngurusin laut ya. Gitu. Ya saya cuma bilang, ya Gus gitu aja. Terus udah gitu saya lupa. Ya. Ternyata betul gitu. Nah, tiba-tiba ada kejadian nih, gitu. Saya ditelepon sama Akbar Tanjung setelah pemilihan Gus Dur tuh. Dia bilang, Sar, tahu nggak situ masuk kabinet Gus Dur? Enggak, saya bilang. Iya, jadi menteri katanya. Terus Akbar bilang sama saya nggak tahu menteri apa, gitu. Kamu lihat pengumuman kabinet nggak? Bentar lagi diumumin nih, katanya. Oh iya, ntar saya nyalain TV, saya bilang gitu sama Akbar. Terus saya pikir, loh kok begitu ya? Gitu. Nah akhirnya betul Mega mengumumkan nama saya sebagai Menteri Eksplorasi Laut. Kan saya kaget gitu, karena sebelumnya saya udah bilang sama Gus Dur dan juga bilang kepada Bu Mega bahwa saya sedang mempersiapkan diri studi di luar negeri dan sudah dapat programnya, tinggal berangkat gitu ya. Nah akhirnya saya betul-betul heran gitu, kok jadi menteri, itu satu. Keheranan kedua, kok bikin kementerian namanya Eksplorasi Laut. Nah, jadi saya ke istana, minta waktu ke Gus Dur, dan diberikan waktunya, dan kami berdua gitu di kamar kerja presiden. Terus saya lihat kiri kanan, ternyata nggak ada orang lain. Karena nggak ada orang lain, saya menyapa beliau dengan istilah Gus. Kalau ada orang lain, saya akan sebut Bapak Presiden, tapi kebetulan nggak ada orang lain. Saya bilang, Gus, saya kan udah bilang sama Gus bahwa saya ini sedang punya rencana ambil S3 di luar negeri, gitu. Kok dijadiin menteri, gitu. Nah, terus Gus Dur bilang, lah kan saya bilang duluan sampean jadi menteri saya. Terus saya tanya lagi, lah kapan Gus? Lah waktu kita kayak ngobrol-ngobrol tahun 86 di DPP Golkar itu kan. Baru saya ingat, memang betul ya, tahun 86 dia bilang gini kira-kira setelah kita ngobrol ya, seru begitu ya, tentang kemaritiman dan kelautan. Gus Dur bilang, satu waktu nanti saya jadi presiden dan situ jadi menteri saya ngurusin laut ya. Gitu. Ya saya cuma bilang, ya Gus gitu aja. Terus udah gitu saya lupa. Ya. Ternyata betul begitu. Ya. Kita ngobrol tahun 86, gitu. Dia menyatakan dirinya akan menjadi presiden. Dan itu terjadi ya, tahun 99. Gitu. Itu berapa tahun tuh selangnya? Dari tahun 86 kita ngobrol sampai kejadian betul 99, 13 tahun. 13 tahun kemudian saya ditarik ke kabinet gitu. Padahal saya sendiri sudah lupa bahwa dia tuh bicara gitu tahun 86. Ya. Lantas ya udah katanya, saya percaya sama sampean, kerja aja katanya. Nah terus Gus, saya tanya, Gus kalau boleh nanya, kenapa kok kementeriannya disebut Departemen Eksplorasi Laut? Kalau mau eksplorasi laut kan bikin aja Badan Eksplorasi Laut, nggak usah bikin kementerian kan gitu ya.
ya sudahlah kita mulai aja katanya. Udah kadung namanya begitu gitu. Ya itu Gus Dur. Nanti diberesin aja Mas Apet. Beliau sangat berjasa ya. Misalnya yang menyangkut minoritas keturunan Tionghoa ya. Itu semua diskriminasi terhadap mereka dan kelompok minoritas lain yang masih ada regulasinya di dalam itu semuanya dihapus sama dia. Gitu. Misalnya orang Tionghoa tuh dulu gak bisa ngerayain Imlek atau Cap Gomeh atau apa gitu ya. Nah itu karena itu dilarang gitu, dalam rangka asimilasi dan integrasi ke masyarakat Indonesia. Gitu. Nah oleh Gus Dur larangan itu dicabut dan kemudian agama Konghucu juga diakui sebagai salah satu keyakinan di kita. Udah banyak lah ya hal-hal yang membebaskan yang dilakukan oleh Gus Dur itu. Dan juga ya, tentunya yang dramatis adalah pembubaran Kementerian Sosial dan Kementerian Penerangan, itu juga drastis tuh. Gitu. Karena Kementerian Penerangan itu mempunyai reputasi tukang cuci otak gitu ya, dan nyaring-nyaring berita begitu ya, sensor begitu, dianggap tidak demokratis, bubarin gitu ya. Nah udah gitu juga Kementerian Sosial dianggap sarang korupsi begitu ya, dibubarin ya, radikal sekali ininya apa tegas ya jalan yang ditempuh tuh. Jadi beliau tuh di mata saya sih seorang tokoh pembebas ya, memberikan orang perangkat kebebasan ya yang tinggal digunakan aja secara bertanggung jawab begitu. Nah perintisnya Gus Dur. Dan semasa saya di Menteri Eksplorasi Laut juga semua kebijakan saya didukung gitu ya, sehingga kemudian nama kementeriannya berubah menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan gitu. Jadi suatu pengalaman yang bagus buat saya begitu. Jadi ketika saya ngobrol sama Gus Dur ya di tahun 86 di DPP Golkar tuh, penglihatan beliau tuh masih utuh gitu. Sehingga kemudian apa yang terjadi itu tidak hanya dicerna oleh pendengarannya gitu, tidak hanya dicerna oleh perasaannya, tapi juga disaksikan sendiri oleh Gus Dur secara lengkap karena beliau masih bisa melihat. Nah, ketika menjadi presiden, gitu, saya tuh khawatir tentang satu hal ya. Di zaman apapun, dalam keadaan apapun, istana adalah tempat yang sangat powerful ya, sangat pusat kekuasaan namanya juga. Karena dia pusat kekuasaan, maka risikonya adalah istana adalah juga tempat orang sikut-sikutan. Orang-orang yang datang ke sana hanya untuk mengambil manfaat. Gitu. Orang yang satu sama lain kelihatannya cocok begitu padahal enggak. Gitu. Dan itu terjadi di zaman Gus Dur. Cuman kembali saya menjauh dari lingkungan itu, seperti halnya juga saya menjauh dari lingkungan itu di zaman Pak Harto, karena saya nggak punya bakat untuk berada dalam situasi seperti itu. Saya konsentrasi saja menyiapkan, membesarkan KKP. Gitu. Dan kemudian karena Gus Dur tidak bisa melihat, ya, jadi perangkat asesmen dia, penilaian dia terhadap peristiwa, terhadap orang, ya, terhadap konsep, itu juga menjadi terdistorsi, sehingga kemudian tidak mustahil ya bahwa beliau itu selama menjadi presiden juga dijebak oleh berbagai hal yang merugikan beliau tanpa dia sendiri bisa kontrol apa sebetulnya yang terjadi karena penglihatannya sudah tidak ada begitu. Dan menurut saya sih orang yang paling berjasa untuk melindungi Gus Dur
dari penyalahgunaan kekuasaan dan sikut-sikutan yang ada di istana itu adalah antara lain ya Marsilang Simanjuntak. Gitu. Jadi orang susah aja ya mau ngakalin Gus Dur karena ada Marsilang sebagai sekretaris kabinet. Gitu. Nah jadi itu akhirnya intrik-intrik itu makin ganas begitu sehingga akhirnya Gus Dur kemudian kena mosi tidak percaya di MPR dan diganti gitu. Kenapa? Karena ya itulah istana sampai hari ini pun saya kira sifat istana itu nggak berubah dan ke depan pun nggak. Dan di negara manapun istana kepresidenan itu adalah pusat kekuasaan yang sangat rawan dengan intrik gitu, dengan korupsi dan seterusnya begitu.